Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang sama memang. Para nabi siapa ini, Ustaz? Nabi kalian ya? Nabi kalian kan belum tentu nabi kami juga. Ya Bukan nabi baik, contoh ya Abraham Tuhannya kagak kelihatan kan gitu ya. Tuh. Terus juga Nabi Musa Tuhannya kagak kelihatan. Kan kayak gitu. Tapi Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim bukan manusia. Tuh sama. Tuhan umat Islam bukan manusia, juga bukan nggak kelihatan. Jadi secara eksistensi Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang satu dengan Tuhannya para nabi. Oke. Ustadz, Yesus pernah berkata, Allah itu adalah roh katanya, maka kita maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bahwa Allah itu adalah roh. Tuhannya Ustadz Allah Subhanahu wa Ta'ala itu roh atau tidak? Oh, bukan. Dia menciptakan roh. Yang dimaksud oleh Yesus menyembah dalam roh itu, kita menyembah itu secara ikhlas, menyeluruh, tulus, bukan menyembah yang setengah-setengah. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Menyembah jangan cuma jasad kita saja menyembah, tapi roh kita pun juga menyembah gitu kepada Allah. Bukan. Gitu. Bapa itu Bapa itu adalah roh. Oh, enggak pernah Yesus mengatakan Bapa itu adalah roh. Ya, jadi Nggak pernah. Ustaz, ya. Dia berkata Allah itu adalah roh. Jadi aku lupa ayatnya itu, entah Yohanes 14 ayat 17 itu, lupa aku. Dan kita harus menyembah karena Dia adalah roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Makanya aku katakan sering sekali apologet mengatakan Tuhannya Yesus Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Karena Tuhan, kalaupun kita anggaplah dulu Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu roh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan roh. Biar kita clear di sini, Ustaz. Baik, ya. Saya tanggapi dulu. Yesus berkata kayak gini, Bang. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Oke? Iya. Nah. Oke? Jadi kalaunya ya gimana? Gini, tapi itu pernyataan itu, Ustaz, dilemparkan oleh Yesus kepada orang Farisi yang ada di lapangan pada saat itu. Tapi bukan serta-merta Allah Bapa dalam perjanjian lama itu nggak pernah ngomong. Allah Bapa dalam perjanjian lama itu pernah ngomong langsung sama Musa di Gunung Horeb. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda memaksakan bahwa Allah itu roh, nabi mana yang menyembah roh? Semua nabi? Mana? Tunjukkan satu aja. Tunjukkan satu aja. Nabi mana yang menyembah roh? Ayo, tunjukkan sama saya di mana dalilnya. Nah, nabi mana satu aja nabinya yang menyembah roh? Kenapa? Semua nabi menyembah Elohim. Ya, kan kata Anda tuh Allah itu roh. Nabi mana yang menyembah roh? Nabi Musa kah? Nabi Yesaya kah? Nabi Abraham kah? Atau Nabi siapa yang menyembah roh? Coba tunjukkan sama saya. Yesus berkata Allah itu adalah roh katanya. Benar, ada nggak ayat itu? Ada kan? Makanya dipahami kata Yesus itu Allah itu adalah roh, makanya kita itu menyembah dalam roh. Maksudnya itu ya kita itu menyembah bukan cuma jasad aja, ya bukan cuma ritualnya saja, tapi dengan hati juga. Itu maksudnya. Kalau itu benar. Tetapi Allah ini jadi bukan berarti begini, bukan berarti bahwa Allah itu tidak ada wujud sama sekali, Dia nggak sama dengan apa-apa. Oh, salah. Allah itu adalah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air katanya. Berarti beda, Bang. Berarti beda. Ya, Tuhannya Yahudi ya, Bang Billy mengatakan kemarin bukan roh,
Tuhannya Yahudi itu bukan roh. Hashem itu bukan roh. Jadi Bang, ya kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah roh, coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Tuhan itu nggak sama. Berarti Tuhan Anda beda dengan Tuhannya para nabi. Udah gitu aja. Tuhan Anda beda dengan Tuhannya para nabi. Iya, karena Tuhannya para nabi nggak ada yang sama. Para nabi ini para nabi siapa, Ustaz? Coba dibuka di Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 nomor 5. Boleh. Biar aku bacakan ya, Ustaz ya. Yesaya 46. Oke. Yesaya 46 ayat 5. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dan menyetarakan aku, besar? Ini dengan Allah ini, serta membandingkan aku sehingga kami sama. Ada kayak Berarti mana, kalaunya Allah disamakan dengan Tuhan disamakan dengan roh, bukan dia katanya. Di Yesaya itu pasti. Oh, nggak begitu. Dengan apa kamu mau membandingkan aku, kata Tuhan, sehingga kami sama? Ayo. Bentar, biar kuterangkan ayat ini, Ustaz. Ayat 6 ya. Ayat 5. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku dan menyetarakan aku? Ini artinya, ini pernyataan Allah ini, di perjanjian lama ini kepada orang Israel, ketika orang Israel telah mulai memberontak kepada Allah dan menyembah ilah lain. Dia ingin menyetarakan Allah Bapa, Allah Israel, Allah Isa, Abraham, Ishak dan Yakub dengan Allahnya Baal sana itu, Baal dan Allah apa itu? Tahu saya tahu cerita itu. Masa artinya Allah ini berkata, iya, ini pada masa Yesaya ini banyak pemberontakan raja-raja. Raja-raja ini tahu saya kalau untuk masalah masalah itu saya tahu yang Anda ceritakan itu. Tapi dia menekankan hendak dengan apa? Kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Berarti di situ ya dia bertanya. Dia bertanya kepada kita, berarti dia tidak bisa disamakan oleh pemikiran kita. Kayak gitu. Arah Ustadz menerangkan tuh nggak pas dengan judul perikop. Biar aku baca judul tahu perikop. Saya. Judul perikop 46 ini adalah Dewa Babel. Dewa Babel tidak berdaya di hadapan Tuhan. Pada saat ini ayat ini turun, orang Israel menyembah Dewa Babel, maka Allah berkata, dengan Dewa Babel itukah kau setarakan aku? Marah ini Tuhan sama orang Israel. Tahu saya itu ceritanya, ya kan? Tahu. Makanya penekanannya hendak begitu, dengan Ustaz. Apa engkau menyamakan aku sehingga kami sama? Hendak dengan apa, bukan cuma dengan Dewa Babel itu doang. Dewa Babel, tetapi bukan mengarah pada hendak dengan apa? Hendak dengan apa, bukan dengan hendak Ustaz, dengan Dewa Babel, bukan. Dengan siapa? Hendak dengan apa? Siapa? Ya, dengan siapa? Siapakah kamu hendak menyamakan aku? Dengan siapa? Dengan siapa? Artinya di sini Allah berkata, dengan siapakah kau? Siapa orang kan? Artinya yang dituhankan juga. Artinya ini ayat ini lahir karena orang Israel telah menyembah Dewa Babel, dan Dewa Babel ini tidak berdaya di hadapan Tuhan. Muncullah ayat nomor 5 ini. Bukan lalu, berarti kan Ustaz mengarahkan sebuah Ustaz mengarahkan seolah-olah Allah ini bukan roh. Itu bukan ke arah itu, ayat ini salah. Bukan ke arah itu. Ya, kalau menurut Anda gini, Bang. Saya udah simpel banget tadi. Kalaunya Anda memaksakan bahwa Tuhan itu adalah roh, nabi mana yang menyembah roh? Coba tunjukkan sama saya. Mana ada para nabi yang menyembah roh? Para nabi mana yang menyembah roh, coba? Semua nabi menyembah Allah. Ya, nabi mana yang menyembah roh? Semua nabi menyembah Allah. Menyembah Allah. Nabi mana yang menyembah roh?
Allah itu adalah roh. Itu pernyataan Yesus. Mana? Para nabi mana yang menyembah roh? Ya, semua nabi lah menyembah Allah. Allah itu adalah roh. Ya, mana ayatnya di mana? Aduh. Bang, ya, Bang. Dulu di zaman Abraham atau di zaman Nabi Musa, ya, Nabi Musa tidak dikenal bahwa Tuhan itu roh. Nggak. Nggak ada para nabi menyembah roh, nggak ada. Jadi yang disembahnya Allah memang. Allah itu adalah roh. Ya, jadi yang namanya Allah ya dia bukan patung, ya kan kayak gitu. Terus dia tidak kelihatan Tuhannya para nabi itu, kan kayak gitu. Oke? Itu yang namanya Tuhan tidak kelihatan, ya. Kalaunya roh, ya bagian nggak ada para nabi menyembah roh. Karena apa? Kalaunya menyembah roh, ya susah nanti kita membedakan ini roh Tuhan, ini roh jahat. Warnanya kan beda. Apakah bentuknya yang beda? Kan sedangkan menurut kitab Anda, roh Tuhan itu ada di Wahyu 5 nomor 6, coba. Wahyu 5 nomor 6. Coba. Apa katanya ini? Lalu aku melihat ini kan penglihatan ini, Ustaz. Iya, coba baca dulu. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Ini judul perikopnya. Wahyu 5 ayat 6. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, tuh penglihatannya kan kayak gitu, roh Tuhan, roh Allah. Mata 7, tanduk 7. Ini kan penglihatan, ini kan nubuatan. Iya. Jadi penglihatan itu, Ustadz, ini kan sebenarnya bermakna yang perlu dijelaskan lagi dia. Ini kan sebuah nubuatan yang butuh keterangan lagi untuk membahasnya. Nah, jadi Bang, di situ ada bentuknya roh Allah kan kayak gitu. Apakah para nabi menyembah yang mata 7, tanduk 7? Enggak ada riwayatnya kan? Ayo. Ini kan penglihatan, bukanlah Ya iya, penglihatan. Ya, nubuatannya ini artinya ini bermakna bisa perlu interpretasi lanjut lagi untuk menerangkan ayat ini, bukan langsung ditelan bulat-bulat begini. Nah, jadi apa Bang? Kalau kita menyembah ya para nabi menyembah roh ya, kalau Tuhan itu roh, kita susah membedakan roh itu roh jahat, roh baik, susah membedakan. Karena dia tidak terlihat, tidak ada warna, dan tidak ada bentuk. Sedangkan roh Anda dalam penglihatan Yohanes, roh Tuhan katanya matanya 7, tanduknya 7. Kacau Bang. Itu bukan Tuhan itu, ya lebih ke monster gitu. Kok ada tanduk? Itu penglihatan itu kan. Iya makanya kan artinya nggak bisa sama pemaknaannya. seperti Menyembah anak dalam domba. roh itu apa nih Bang? Menyembah dalam roh yang dimaksud nih ya. Nah nih Bang, menyembah dalam roh ya artinya apa nih ya? Dari Kristen sendiri ya, menyembah dalam roh berarti bukan hanya menyembah dengan pikiran dan tubuh, tetapi dengan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kan kayak gitu. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak sama dengan apapun, bukan roh, tapi kita disuruh menyembah dengan roh gitu.
bukan cuma dengan jasad. Sama di dalam Islam kayak gitu juga. Makanya disuruh masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kayak gitu. Jiwa raga itu menyembah Tuhan semesta alam. Bukan berarti Tuhan itu jadi roh, ya. Aduh. Nanti kalau saya tanyakan pula ya teman-teman, ya roh Tuhan dengan roh jahat, bagaimana cara membedakannya? Hayo. Susah kita membedakan roh Maksudnya, Tuhan dengan roh jahat. Tuhan dengan... Iya. Oh tentu bisa dibedakan Ustaz. Dari buah-buahnya kan akan nampak dia. Lah, roh itu Ada enggak sholat kelihatan, Ustaz. Bang. Betul. Lalu gimana kita membedakan? Karena Yang mana roh Tuhan, yang mana roh jahat? Dari buahnya, dari buah perintah itu, dari nubuatannya. Contoh nih. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya gimana kita mau membedakan? Kalau bentuk nggak ada bentuk roh. Makanya susah kan? Susah, sudah dibilang. Makanya nggak ada para nabi menyembah roh. Oke Ustaz, biar aku bacakan ayatnya Ustaz ya. Yohanes 4 ayat 24 ya. Inilah ayatnya itu. Allah itu roh. Allah itu roh. Ini Yohanes 4 ayat 24. Dan siapa saja yang menyembah dia, dia besar ini, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25. Udah, ayat 24 aja ini. Allah itu roh Ustaz. Ini mengarah pada Bapa. Bentar, saya buka. Jadi jangan dikatakan Tuhannya Yesus itu Allah Bapa itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan, nggak benar itu. Karena Tuhannya Ustaz kan tidak bisa dia kan nggak kelihatan, betul? Iya, roh pun kan nggak kelihatan. Bentar. Saya buka Alkitab Sabda, Bang. Yohanes 4:24 ya? Iya, Yohanes 4 ayat 24. Terus? Allah itu roh, Allahnya yang kepada siapa Yesus berdoa di Getsemani itu, kepada Bapa itu roh. Karena Bapa itu roh nggak kelihatan, maka dia mengambil wujud manusia biar kelihatan, biar bisa ngomong, biar bisa makan sama dengan Allah itu. Makanya Immanuel. Oke. Nah, kalau di sini kan selain diartikan roh, angin juga napas gitu. Sekarang kita tanya dulu Ustaz. Apakah Allahnya Ustaz bisa diserupakan dengan apapun? Kan nggak ada. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan apapun, tidak setara dengan apapun. Roh itu ciptaannya. Ini Allah itu roh Ustaz. Allah itu roh. Di kitab kami ini Allah ini merujuk pada Bapa. Jadi jangan dikatakan Tuhannya Yesus itu Allah Subhanahu wa taala. Oh jangan, nggak benar. Oh. Berarti gini. Berarti kalian Kristen menyembah ciptaan Tuhan kami gitu. Yang ada Ustaz bilang tadi kan. Ustaz tadi mengatakan, Mbak, dan juga beberapa apologet, oh Tuhannya Yesus Allah Subhanahu Allah, oh tidak. Maka dikatakan ke teman tadi yang baru naik tadi, oh jangan, nggak ada Allah di Alkitab, nggak ada Allah. Ya nggak apa-apa. Kalau paham Anda seperti itu, artinya kayak gini kesimpulannya. Berarti Yesus menyembah ciptaan dari Tuhan kami. Karena roh itu adalah ciptaan dalam Islam. Kan gitu. Nggak semua roh ciptaan. Allah itu bukan ciptaan. Ada roh ya, Allah bukan ciptaan. Ada roh yang ciptaan, ada yang nggak ciptaan. Allah itu adalah roh dan dia bukan ciptaan. Gimana cara membedakannya? Menurut Islamnya semua roh itu ciptaan. Bentar. Menurut kalian? Kalau seperti itu gimana cara membedakannya? Gimana cara membedakannya? Membedakannya ya Allah itu maha kuasa, roh manusia
Ya, tentu Nggak beda bisa lah, Ustaz. dibedakan juga kan, Bang? Nggak ada pengetahuannya kita Pasti tentang beda, itu. Nah, gimana cara membedakan roh ciptaan dengan roh yang bukan ciptaan? Ya, oke lah, oke. Susahnya di situ. Susahnya Itu di dari situ. kemahakuasaannya. Makanya kalau anda tetap ngotot nggak apa-apa. Karena apa yang dimaksud rohullah di dalam agama Islam, roh itu ciptaan Allah gitu. Karena Allah bukan roh. Allah itu pencipta ruh gitu. Dia tiupkan ruh kepada seluruh manusia. Kayak gitu. Yang Kalau anda pukul sama, ya pukul sama nanti semua Yang semua aku yang punya sampaikan, ruh jadi Tuhan. Kenapa? enggak. Artinya begini, Ustaz, agar jangan dicantol-cantolkan bahwa Yesus menyembah Allah, itu tidak benar, karena secara materi nggak bisa disamakan. Karena yang disembah Yesus itu, andai pun kita katakan yang disembah Yesus adalah Bapa, itu tidak bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, karena Bapa itu adalah roh sesuai dengan pernyataan Yesus ini di Alkitab ini. Jadi teos di dalam kitab Anda itu roh gitu. Betul. Oh ya. Theos itu Nggak roh. apa-apa kalau bahasa ya makanya Bang, yang nggak cocoknya bahasa Sementara- kitab Anda itu Allah kan gitu. Allah, sedangkan Allah itu adalah ismul zat, sebuah nama yang bukan roh. Yang tidak sama dengan apapun gitu, pemilik Bagi- nama tersebut. Ya, bagi umat Islam seharusnya Ya. nggak cocok tuh ya, nggak cocok Alkitab Anda seharusnya mengambil kosakata Allah kan kayak gitu jadinya. Kalau teos itu roh silahkan, karena apa? Allah itu bukan roh. Kalau pemahaman dalam segi Islam, di situ Betul. rancunya Biba. Sementara dalam Seharusnya diganti teos itu Ini- roh, bukan Allah itu roh. begitu. Anggaplah dulu bahwa Allah itu Theos, dan Theos itu yang kepada dia Yesus berdoa di Getsemani adalah roh. Maka seluruh apologet dan abang juga jangan mengatakan Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak benar. Lah, kita nggak akan kita akan tidak Bang, gini, kita tidak akan mengatakan Allah Yesus berdoa kepada Allah. Ya, nggak akan. Diganti saja kalau gitu. Kita akan katakan Yesus berdoa kepada Theos gitu. Pada Bagusnya kayak gitu, Bang. Karena apa? Allah itu pemilik nama itu dia bukan roh dan dia tidak sama dengan apapun. Itu masalahnya problem jadi di Yesus Bible-nya di situ. Jadi kayak gini aja. Kita bisa katakan Yesus menyembah Theos. Udah. Oke? bisa. Bisa kalau kayak gitu. Kalaunya Yesus menyembah Allah, maka tetap saya akan ngotot. Allah itu bukan roh. Sedangkan Anda berpaham Allah itu roh. Theos itu roh, kata Anda. Di situ rancunya Bible ini. Makanya sebaiknya tidak perlu ya Bible menggunakan kosakata Allah. Rancunya di situ, Bang. Sepakat saya kalau kayak itu. Kalau kita begini, Ustaz, tentang Ustaz, kalau kita berbicara Allah ini, Ustaz, oke, mari kita masuk ke materi ini. Anda mengatakan bahwa Bible telah mengambil kosakata Islam, yaitu Allah, kan begitu kira-kira? Telah mengambil bahasa Islam bahwa Allah itu milik Islam, sehingga tidak layak itu Allah ini berada dalam Alkitab atau Bible, kan kira-kira begitu, Ustaz? Iya, nggak layak. Benar kan? Nggak layak. Sekarang kita bicara klaim, Ustaz. Benar atau tidak benarnya bahwa kata-kata Allah ini adalah milik Islam perlu analisa, perlu pembuktian. Benar ini milik Islam jika dan hanya jika bahwa kata-kata Allah ini muncul awal mulanya di Al-Quran. Sebelum ada di Al-Quran tidak ada muncul kata Allah, maka benarlah klaim itu. Klaim itu benar jika pertama sekali kata-kata Allah ini muncul di Al-Quran, maka klaim Islam itu benar.
Namun jika kata-kata Allah ini sudah ada pra-Islam, lalu kemudian Islam menggunakannya kembali dalam Al-Qur'annya, maka klaim itu menjadi tidak benar. Kalau sebelum Islam ada di Arab dan kata-kata Allah sudah dipakai oleh Zoroaster, sudah dipakai oleh Kristen Koptik, dan kemudian dipakai lagi Islam, maka Islam tidak bisa mengklaim karena sebelum Islam pun ini sudah ada kata-kata ini. Saya luruskan dulu. Zoroaster, Kristen Koptik ya tidak menggunakan Allah tapi ilah. Beda. Makanya prasasti Zabat yang ditemukan itu kosakata bismi al-ilah, bukan Allah. Buat dulu ya. Sini dulu apa itu? Gitu. Macet-macet Ustaz. Zoroaster, mana ini ya? Zoroaster sama dengan Kristen Koptik ya, Nasrani Koptik ya. Itu mereka menggunakan kosakata ilah, bukan Allah. Itu yang perlu abang tahu. Makanya prasasti sebelum Islam datang ya, prasasti yang di abad keempat, di abad ketiga, yang ditemukan hanya kosakata al-ilah, ilah, bukan Allah. Beda tulisan. Makanya bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani Elohim itu setara dengan ilah. Gitu bang. Iya betul. Nah, makanya bukan Allah. Jadi Allah begini, itu Ustaz. nongol tulisannya setelah ada dalam Al-Quran. Begini, kalau memang kata-kata Allah ini sudah dipakai di kitab Kristen Koptik pra-Islam, maka itu Bang, nggak bisa bukan Islam kata mengklaim Allah. itu milik dia. Namun kalau Sekali memang lagi itu- bukan kata Allah, tapi kata ilah. Saya Kata apa? akui sebelum Islam, sebelum Al-Quran turun, kata ilah itu sudah berhamburan. Iya. Udah berhamburan. Jadi Allah itu dalam iya, udah berhamburan kan? Jadi Allah itu Iya. al-ilah itu. Tapi beda dengan sudah ada Allah. pra-Islam. Allah muncul tulisannya, Bang. Bentar. Allah muncul tulisannya ketika Al-Quran menuliskan. Beda dengan ilah. Jadi kalau memang kan begini dia, Allah, begitu kan? Allah Terus? bukan Allah. Artinya Allah itu kan nama personal, nama Tuhannya Sama. Islam personal pribadi ya, nama pribadi. Iya. Tetapi Allah ini kan bukan nama pribadi bagi orang Kristen, bukan nama Lah, pribadi. itu dapat Allah dari ilah mana? Itu ilah yang disembah. Ya, Itu itu yang dapat dari mana dipakai. bagi orang Kristen bukan nama pribadi, itu dapat kaidah dari mana? Ya yang begitu al-ilah al-eloah. Nggak ada alasannya. Dapat kaidah dari mana, itu bukan nama. Allah ini Ustadz, Allah ini banyak, rame. Allah bangsa Moab ada, Allah orang Israel ada, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada, Allah orang Mesir ada. Terus? Jadi bukan pribadi, Allah ini sesembahan. Ya, sesembahan. Allah. Makanya kita lihat Jadi di gini, Arab sana, ya bang ya, inskripsi yang ada peninggalannya, yang dapat ditemukan sekarang, yang paling tua, tidak ada memuat kata Allah, tapi memuat kata ilah. Beda. Apa beda ilah dengan Allah? Allah adalah ismul jad. Pemilik namanya tidak sama dengan apapun. Kalau ilah ya, ilah itu bisa digunakan untuk benda atau yang dituhankan, yang disembah. Patung bisa jadi ilah. Pohon pisang bisa jadi ilah. Manusia bisa jadi ilah. Gitu. Bisa. Tapi kalau Allah itu nggak bisa disematkan ke pohon pisang, nggak bisa.
ke tiang listrik, nggak bisa. Beda kaidah. Itu dua kata yang beda. Ilah dengan Allah itu beda. Ya, gitu. Allah dalam definisi orang Kristen Al-Eloah. Al-Eloah. Al-Ilah. Ya, Allah. Sekarang saya mau tanya, Tapi bukan Allah nama di personal. Kristen ini, Allah di Kristen ini bukan nama, itu kaidah dari mana? Hah? Jadi tetap dia Allah itu kan artinya Tuhan, Bukan. kesembahan. Bang, Allah umat Islam itu konsonan huruf alif lam 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 ha. Alif lam 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 ha. Kalau ilah, ilahun itu setara dengan sesembahan. Makanya ilah ya Bang ya, ilah bisa disematkan ke pohon pisang, ke manusia, ke tiang listrik. Kalaunya Allah nggak bisa. Nggak bisa karena dia sebuah nama. Ada pemiliknya. Jadi aku nanya dulu Ustaz, berarti orang Kristen Koptik, Zoroaster yang disembahnya ilah, bukan Allah. Ilah mereka. Iya. Sesembahan mereka. Tapi Kristen Makanya Koptik, kan bahasa Al-Qur'an itu wa ilahukum. Wa ilahukum. jadi al-ilah itu Abdullah pun kan sudah ada di Kristen Koptik dulu, orang Kristen Abdullah. Iya, kosakata Abdullah. Nama Abdullah. Abdullah sudah ada sesuai dengan kosakata Arabnya Abdullah. Tarkik gitu. Jadi coba kalau aku searching memang itu, apakah kata-kata Allah itu ALLH itu Allah itu ya mungkin bahasa Yunaninya itu sudah dipergunakan pra-Islam, sudah ada, bukanlah Islam pertama yang menggunakan Allah. Tunjukkan sama saya siapa yang menggunakan. Kalaunya pra-Islam ilah, saya banyak punya datanya. Tapi kalaunya pra-Islam Allah nggak ada saya punya. Tunjukkan sama saya. Ketik dulu di Google Ustadz, lihat kita apakah kata-kata Allah sudah digunakan sebelum Islam? Pasti jawabannya iya. Ya, kalaunya untuk mengetik apakah kata Allah, ya kata Allah digunakan sebelum Islam, saya tahu. Mereka menulisnya dengan kosakata ilah, tahu saya. Kosak Allah. Coba Ilah dia. Anda tunjukkan Allah itu. yang Anda klaim itu tunjukkan sama saya. Coba. Bentar ya. Laptopku dibawa pula. Gak apa-apa. Yel, di mana laptop Bapak, Yel? Di mana laptop Bapak? Mulutmu. Ambil bawa ke Bapak Irari sebentar. Ditunjuk nanti kalau tutup di Google apa bahwa sebelum Islam kata Allah ALLAH itu sudah dipakai di Kristen Koptik, di Tunjukkan. Zoroaster dan juga itu juga dari pakai itu bahkan ya. Gak apa-apa, tunjukkan dulu. Gak apa-apa teman-teman. Tunjukkan. Mati-matian mengklaim kata Allah ya. Aduh. Iya ya, berat ya teman-teman. Aduh. Nah. Teman-teman, tadi ada yang WA saya ya. Ada yang WA saya. Bentar ya. Apakah kosakata hayalan saja itu mengganti kosakata azan itu penistaannya penistaan umat muslim, jadi jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan kosakata tersebut ya. Coba tunjukkan Bang sama saya.
Suaranya nggak kedengaran. Suaranya. Ya, udah saya tunjukkan pernah Ustadz bahwa Ya, kata-kata silakan Allah tunjukkan. itu sudah ada pra-Islam, maka klaim itu batal. Ya, silakan ditunjukkan. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Pakai data. Oke. Bentar Ustadz ya. Oke. Kartu aduh. Ya, abangnya diskusi sama saya nggak siap datanya. Nggak apa-apa, saya tunggu aja gitu. Ya. Oke, udah. Oke, Ustadz, udah. Ini ya, biar saya tunjukkan Ustadz. Hmm. Jadi ini